Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faikoh dengan NIM 862062307172. Saya dari Prodi PGSD kelas RA2 semester 1. Saya di sini akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen yaitu Ibu Maulina Rahayu, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri khas perilaku belajar dan perwujudan perilaku belajar. Untuk mengetahui ciri khas perilaku belajar dan perwujudan perilaku belajar, yuk teman-teman, mari kita simak materinya. Sebelum lanjut ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian belajar itu? Yuk, mari kita bahas. Pengertian dari belajar. Belajar itu adalah suatu proses dalam kepribadian manusia. Perubahan tersebut ditempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang. Dalam situasi itu di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon, pembawaan kematangan. Dr. Andes Ngalim Purwanto memberikan definisi belajar dari beberapa elemen. Yang pertama, belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau tidak dianggap sebagai hasil belajar, seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. Yang kedua, belajar adalah merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. Yang ketiga, belajar adalah perubahan relatif mantap, harus merupakan akhir daripada suatu periode yang cukup panjang. Dan yang keempat, belajar merupakan perubahan tingkah laku yang menyangkut berbagai aspek. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku belajar. Perubahan perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Di antara ciri-ciri perubahan khusus yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah yang pertama, perubahan intensional. Dalam proses belajar, ada yang namanya pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Dengan kata lain, bukan perubahan karena kebetulan. Karakteristik ini adalah bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami, sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dari dalam dirinya. Sebagai contoh yaitu penambahan pengetahuan, kebiasaan, keterampilan, dan lain-lain. Yang kedua, ada perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar yang bersifat positif dan aktif. Perubahan bersifat positif maknanya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini bermakna bahwa perubahan tersebut merupakan penambahan yang diperolehnya sesuatu yang bersifat baru. Perubahan bersifat aktif artinya terjadi dengan sendirinya, tetapi karena proses pematangan. Dengan perkataan lain, perubahan tersebut karena usaha tersendiri. Selanjutnya yaitu ada perwujudan perilaku belajar. Perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan adalah kebiasaan, berpikir asosiatif dan daya ingat, inhibisi, keterampilan, berpikir rasional, apresiasi, pengamatan, sikap, serta tingkah laku efektif. Perwujudan perilaku belajar yang pertama ada kebiasaan. Setiap individu atau siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya akan tampak berubah. Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan. Pengurangan inilah muncul suatu pola tingkah baru yang relatif menetap dan otomatis. Contohnya, siswa yang belajar bahasa
yang berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru. Akhirnya akan terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Jadi, bahasa dengan yang baik dan benar itulah perwujudan perilaku belajar individu tadi. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania, seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Keterampilan adalah kemampuan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Contohnya, seorang guru yang bisa mendayagunakan siswa secara tepat sehingga bisa berwujud perilaku belajar yang efektif pada siswa. Guru yang bersangkutan dianggap terampil. Selain itu, siswa yang bisa mendayagunakan teman-temannya di kelas sehingga muncul aktivitas belajar bersama. Yang ketiga yaitu pengamatan. Menurut Sujanto, pengamatan adalah proses mengenai dunia luar yang menggunakan indera. Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Sujanto juga berpendapat bahwa proses pengamatan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, sehat alami, yaitu saat indera kita menerima perangsang dari luar. Yang kedua, sehat jasmani, yaitu saat perangsang itu diteruskan oleh urat syaraf sensorik ke otak. Yang ketiga, sehat rohani, yaitu saat sampainya perangsang itu ke otak, kita menyadari perangsang itu dan bertindak. Yang keempat yaitu berpikir asosiatif dan daya ingat, yaitu berpikir secara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya. Berpikir asosiatif itu merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Yang kelima yaitu berpikir rasional dan kritis, merupakan perwujudan perilaku belajar terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Siswa yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dalam berpikir rasional, siswa dituntut menggunakan logika akal sehatnya untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan, dan bahkan menciptakan hukum-hukum dan ramalan-ramalan. Yang keenam ada sikap. Sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental, pengaruh atau penolakan, penilaian. Pada prinsipnya, sikap adalah kecenderungan individu siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Perwujudan perilaku belajar siswa-siswa akan ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah lebih maju dan lugas terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. Yang ketujuh ada inhibisi. Dalam kaitannya dengan belajar, inhibisi ini bermakna kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, memilih atau melakukan tindakan lainnya yang lebih baik ketika ia berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya, seperti seorang siswa yang telah berhasil mempelajari bahasa narkoba dan alkohol, dia akan menghindari memberi obat-obatan terlarang dan minuman keras. Yang kedelapan, apresiasi. Apresiasi adalah suatu pertimbangan mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam penerapannya, apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda abstrak maupun konkret. Contohnya, seorang siswa yang telah mengalami proses belajar agama secara mendalam, maka tingkat apresiasinya terhadap nilai seni baca Al-Quran dan kaligrafi akan mendalam pula. Yang kesembilan adalah tingkah laku afektif.
Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Demikian materi mengenai ciri khas perilaku belajar dan perwujudan perilaku belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.